Jabar News TV, Najas TV. Ya. Assalamualaikum. Di program podcast bersama Kang Edwin, calon ketua KNPI Bandung Kota ya. Win, gimana nih mengenai apa nih Kang maju ketua KPI apa ya akan di apa nih visinya ya. Oke, terima kasih Kang Hakim ya udah berkunjung nih ke posko pemenangan kita ya. Jadi kita bikin posko pemenangan di Wastu Kencana. Kaitan dengan visi KNPI ya, hakikatnya saya maju ke KNPI ini Kang Hakim karena adanya keterpanggilan. Jadi kita melihat potensi pemuda di Kota Bandung ini bisa dikata luar biasa. Bandung ini sejak dulu, sejak lama, secara historis udah menjadi kiblat pergerakan lah ya. Kita sama-sama paham hari ini di era kemerdekaan kita kembali teringatkan bagaimana kemudian Soekarno, Nasir gitu kan merupakan tokoh-tokoh yang juga banyak menginjakan kaki di Kota Bandung ini gitu kan. Bahkan lahirnya semangat Asia Afrika pun di Kota Bandung, dan mereka adalah manusia-manusia muda pada masanya. Atas dasar historis itu harusnya kita juga punya semangat keterpanggilan ketika hari ini Bandung memiliki komposisi demografis anak muda yang begitu besar, maka sejatinya ini harusnya jadi potensi besar juga buat kita untuk mengukir karya di Kota Bandung. Nah, KNPI ini rumah bagi anak-anak muda Bandung sebetulnya Kang Hakim. Rumah anak-anak muda Bandung yang kemudian harus bisa membangun semangat kebersamaan, semangat pertumbuhan, semangat peningkatan kapasitas anak muda, lalu juga kemudian semangat keberperanan ya, semangat keberperanan anak muda dalam konteks pembangunan masyarakat Kota Bandung. Nah, sehingga visi kita ke depan adalah menguatkan semangat kebersamaan ya di level kepemudaan Kota Bandung, lalu juga semangat untuk agar anak-anak muda Bandung ini punya semangat tumbuh, semangat meningkat, semangat capacity buildingnya terus ditingkatkan, peningkatan kapasitas pembangunan kualitas dirinya terus meningkat, lalu juga dengan kapasitas yang meningkat itu harapannya kemudian mereka punya semangat untuk berbagi dengan peran yang mereka miliki, dengan kemampuan yang mereka miliki dan peran yang melekat pada dirinya berbagi pada masyarakat. Sehingga singkatnya dari misi ini, misi pertama kebersamaan, menguatkan soliditas, itu kita singkat dengan ungkapan kata bersama. Lalu kemudian semangat untuk meningkatkan kapasitas kita singkat dengan ungkapan berdaya. Lalu yang ketiga kita sederhanakan, ketika kita ada keterpanggilan berbagi, mengabdi, maka inilah peran pemuda dalam bermakna. Jadi bersama, berdaya, bermakna. Ini tiga misi kita yang diikat dalam satu visi besar kita, yaitu memajukan dan menggembirakan kepemudaan Kota Bandung. Itu lebih kurang Kang Hakim. Itu visinya. Visinya memajukan dan menggembirakan jalan kepemudaan Kota Bandung. Selama ini apa nih tanggapannya ini mengenai udah yang masih banyak yang pemalas, pemuda yang masih yang pernah tidak bagus lah. Ya, jadi memang dinamika kehidupan itu ya plus minus lah ya, selalu ada sisi kekurangan dan selalu ada sisi kelebihan. Dari sisi kekurangan mungkin tadi digambarkan oleh Kang Hakim, mungkin yang banyak juga bersentuhan di bawah bersama dengan masyarakat ya, sebagai wartawan, sebagai jurnalis melihat fenomena narkoba, fenomena miras gitu ya, dan lain-lain, yaitu geng-geng motor. Ya sejatinya itu kan terjadi karena ya adanya potensi sebetulnya, cuman potensi yang tidak tersalurkan dengan baik lah, belum tersalurkan pada porsi yang seharusnya. Kan mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas kekerasan karena mereka kuat secara fisik. Dalam munloyo mereka nggak akan bisa berantem gitu kan. Nah, tapi bagaimana ke depan semangat kemampuan fisik itu kita salurkan bukan untuk gontok-gontokan di jalanan, tapi bagaimana untuk urun serta ikut dalam program-program pembangunan. Kita rangkul mereka. Jadi kita nggak bisa negasikan orang-orang yang dalam perspektif kacamata kita, oh ini orang-orang negatif. Justru orang-orang yang kita anggap kemudian mereka itu dalam posisi yang tidak baik hari ini, itu tantangan kita. Kalau kita betul mengakui diri sebagai orang baik, maka orang baik itu bukan menegasikan orang tidak baik, tapi hakikat dari kebaikan itu mengajak sebanyak-banyak mungkin orang untuk ada di jalan kebaikan, gitu kan. Mengenai ketua KNPI kan apa sih modalnya nih? Jadi kalau bicara modal, memang ya kos politik itu pasti ada, sehingga angkanya relatif lah ya gitu kan. Tapi bagi saya
selama angka yang kita keluarkan ini ke depan bisa menjadi jalan untuk pengabdian di masyarakat, angka itu tidak bernilai apa-apa sebetulnya. Karena bagi kami ini kos politik yang dikeluarkan sebagai investasi dalam konteks menghadirkan agenda kebaikan. Maka kos politik ini juga saya upayakan sejak awal sampai akhir ini betul-betul keluar dari diri saya pribadi terkhususnya, dan kalaupun ada yang membantu itu tanpa ada ikatan apapun, tapi hakikatnya murni untuk membangun kota Bandung. Dan terlebih juga sampai hari ini sejauh ini ya, ini dari karena kebetulan saya pelaku UMKM, saya punya beberapa usaha, ya lah usaha mikro ya, menengah, usaha kecil mikro, ada ayam berkah, ada catering dapur Van Java, ada kopi bray, ada barbershop. Ya dari situ saya mendapatkan sampai hari ini alhamdulillah bisa mendapatkan berkah dari Tuhan untuk bisa makan dengan baik, punya tempat tidur yang nyaman, punya kendaraan untuk bisa ke sana kemari, dan punya tabungan. Dan bagi saya tabungan ini kemudian yang hari ini saya gunakan untuk menabung agenda kebaikan di Kota Bandung lewat KNPI, gitu aja kan. Edwin, mengenai selama pandangan Edwin mengenai zamannya Hegun yang selama ini menjabat ketua. Ya. Apa yang kurang selama Hakikatnya ketika kita maju dalam sebuah kontestasi yang memiliki historis yang panjang, sejatinya kita ini adalah generasi pelanjut. Kita bukan yang mengawali, kita pun bukan yang mengakhiri, tapi kita adalah membangun keberlanjutan. Maka semangat keberlanjutan ini harus kita pahami untuk kemudian kita menilai apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Di zaman Hegun, di zaman Kang Sigit, di zaman periode sebelumnya pasti selalu memiliki plus minus. Kekurangan kelebihan itu selalu ada. Maka tugas kita hari ini bagaimana bisa meningkatkan apa yang masih kurang untuk kemudian bisa menjadi capaian yang positif, dan apa yang sudah positif atau sudah baik itu terus kita tingkatkan dan kita lesatkan. Hegun, salah satu capaian besar Kang Hegun itu mampu memudahkan struktur. Jadi struktur hari ini 70%-nya usia muda, Kang. Usia di bawah usia sudah di bawah 40 tahun rata-rata sekarang, di bawah 35 tahun bahkan usia rata-rata pengurus ini masih muda-muda. Ini bagi kami ini salah satu prestasi besar Kang Hegun, karena semangat kemudaan ini menghadirkan semangat kebaruan. Nah, lalu apa kekurangannya? Kemarin kan masa transisi sebetulnya dengan hadirnya pengurus-pengurus yang baru, sehingga ke depan di 3 tahun yang akan datang kita kuatkan itu, gitu kan, kita kuatkan agar manusia-manusia muda yang memiliki keterpanggilan mengabdi di KNPI ini bisa berperan maksimal, bisa berperan lebih baik, turun ke kewilayahan. Kita punya 30 DPK, 30 pengurus kecamatan, itu menjadi garda terdepan kita untuk membangun aspek-aspek kepemudaan melalui OKP-OKP yang ada di tingkat kecamatan. Nah, ke depan ini akan terus kita tingkatkan, kita akan terus dorong. Begitupun OKP yang ada di Kota Bandung yang jumlahnya hari ini 97 OKP inilah yang kelak akan menjadi bagian dari rumah besar KNPI untuk bahu-membahu gitu ya, membangun 1, sekian juta anak muda yang di Kota Bandung, gitu lebih kurang Kang Hakim. Nah, apa nih tahapan masalah COVID ini? Ya. Belum selesai. Nah, kalau misalkan kalau terpilih jadi ketua bagaimana tipsnya supaya gimana masa COVID ini yang belum selesai, apa program yang akan dicapai? Ya. Nah, bicara COVID ya, COVID ini kan memang kemudian sudah menjadi musibah ya bagi bukan hanya Kota Bandung, bukan cuma Jawa Barat, bukan Indonesia tapi dunia. Ini fenomena yang kita temui di semua semua tanah yang ada di atas muka bumi ini sedang dilanda COVID. Jadi ya mau nggak mau ini adalah tantangan, challenge bagi kita. Ini challenge bagaimana kita kemudian bisa mengarungi badai COVID ini gitu kan. Dan peran pemuda itu sangat besar di situ. Ketika hari ini pemerintah kemarin beberapa waktu lalu gitu kan terjadi bahasanya mungkin kolaps ya rumah sakit vaskes kita penuh gitu kan, sampai ya crowded sekali kondisinya. Itu kan pemuda di situ bisa turut berperan, baik minimal dari sisi preventifnya gitu kan, bagaimana bisa turut mengedukasi di antara program vaksin, bagaimana kemudian pemuda KNPI bisa ikut mendorong, meyakinkan masyarakat, meyakinkan warga untuk segera melakukan program vaksinasi diantaranya gitu ya. Lalu juga kemudian juga
program untuk terus menjaga pola hidup yang sehat gitu, mengedukasi. Program edukasi ini bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Begitupun program gotong royong dalam membantu mereka yang kekurangan. Karena kan kita juga nggak bisa ngandelin pemerintah untuk kemudian membantu masyarakat. Semangat gotong royong, keterpanggilan bahu membahu ini harus dihidupkan dari anak-anak muda di Kota Bandung. Makanya kita punya program nanti ke depan bagaimana anak-anak muda bisa berperan gotong royong membangun Kota Bandung dari sakunya, bukan cuma nunggu dari pemerintah, tapi gerakan keterpanggilan untuk mengeluarkan kemampuan diri baik itu secara fisik ataupun materi. Ini harus kita dorong ke depan karena bangsa ini pun merdeka kan nggak pakai APBD, nggak pakai APBN, tapi merdekanya pakai modal yang ada dalam diri setiap para pejuang. Bahkan bukan cuma ngeluarin harta para pejuang kita itu kan, nyawanya pun siap dikorbankan. Maka kalau hari ini kita dituntut untuk berkorban harta, berkorban uang gitu kan, itu harusnya hal yang biasa gitu kan. Loh, ya toh para pejuang sebelumnya mengeluarkan jiwa dan raganya ya. Lalu kenapa kita hari ini harus takut untuk mengeluarkan harta kita selama itu untuk kebaikan. Nah, semangat keterpanggilan membangun gotong royong dalam konteks berbagi ini yang ke depan harus dikedepankan bagi anak-anak muda di Kota Bandung. Kalau misalkan terpilih, apa akan Edwin urusan kalau terpilih? Ya. Kan ada dua sama baikku sama Edwin. Iya betul. Nah kalau misalnya terpilih, kalau terpilih. Kalau apa? Kalau terpilih. Kalau terpilih. Ya ketika kita terpilih, takdir Tuhannya kemudian menetapkan kami sebagai ketua KNPI, maka yang pertama adalah kita harus mewujudkan apa yang jadi visi misi kita tadi. Jadi semangat kebersamaan itu kita turunkan dalam bentuk-bentuk program. Nah contoh podcast kayak gini. Untuk bangun semangat kebersamaan itu salah satu caranya ya pendekatan digital begini. Kita punya 97 OKP Kang. Tapi kebersamaan 97 OKP dengan jutaan anak muda Bandung ini masih kurang. Mereka belum terbangun kesadaran para anak-anak muda yang jutaan ini untuk gabung ke OKP. Di antaranya karena awareness atau kesadaran atau pemahaman mereka pada OKP ini juga kurang. Nah, kita akan tingkatkan kesadaran dan pemahaman anak-anak muda Bandung yang jutaan ini agar mereka mau masuk ke OKP itu diantaranya dengan kita bikin program pengenalan OKP lewat program podcast. Itu menguatkan semangat kebersamaan. Jadi kita akan betul salah satu poin dari misi program kebersamaan ini bagaimana OKP itu bisa dikenal di masyarakat Kota Bandung. Sehingga nanti program kaderisasinya jalan, kalau kaderisasinya jalan, pembinaannya jalan, maka program pemberdayaan dan pengabdiannya pun akan berjalan gitu kan. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah bagaimana OKP ini kerasa manfaatnya di level-level masyarakat yang ada di Kota Bandung. Nah, KNPI akan mengharmonisasi itu. Jadi program utama KNPI mengharmonisasi semua potensi yang ada di Kota Bandung untuk pembangunan kepemudaan di Kota Bandung gitu. Itu Bapak anggarannya? Ya? Anggaran APBD kita itu yang untuk KNPI kalau kemarin di tahun awal Kang Hegun tuh lebih kurang di angka 4 miliar ya per tahun. Lalu di periode kedua di tahun kedua itu turun karena Covid di 2 miliar, kemarin juga tahun ini 2 miliar. Informasinya begitu. Nah, tapi kembali lagi kita bagaimana mengoptimalkan APBD ini untuk sebesar-besarnya kepentingan OKP dan pemuda yang ada di Kota Bandung. Lalu juga kemudian ya memang angkanya relatif lah ya, bisa dibilang besar bisa dibilang kecil untuk ngurus 1,4 juta pemuda Kota Bandung ya kan. Nah jadi makanya ya semangat kita jangan cuma melihat APBD aja gitu kan, tapi juga kita bisa melihat potensi yang lain, termasuk potensi dari anak muda itu untuk membangun semangat gotong royong, ngebangun pemuda itu. Ayolah kita mulai dengan apa yang ada di diri kita. Jangan cuman ketika kemudian APBD turun kita kaget soak gitu ya. Ya jangan kaget juga, katanya ketika Tuhan takdirkan turun APBD-nya itu nggak sesuai angka yang kita harapkan misalkan, itu harus muncul semangat keterpanggilan yo. Ini berarti saatnya kita yang berperan gitu kan, harusnya gitu. Nah contoh gambaran Kang Hakim, kalau 1,4 juta anak muda Bandung punya semangat keterpanggilan, sehari kalau biasa kita ngerokok 5 batang, itu mungkin bisa 10.000 per hari lah ya angkanya kan. 7.500 per hari. Kita udunan 2 batang per hari, anggap aja jadi Rp2.000 atau di Rp1.000. Kalau ada 100.000 orang anak muda Bandung terpanggil untuk udunan 1.000 per hari aja, itu kan 100 juta Kang per hari.
ya kan? Kali 1 bulan tuh 3 miliar. Itu harusnya bisa jadi program untuk kemudian dikembalikan ke masyarakat Kota Bandung, program gotong royong kita. Nah, itu yang akan kita dorong ke depan. Makanya teman-teman nanti bisa lihat kita bikin website namanya ambilperan.id. Nanti website ini akan kita sinergikan dengan akuntan publik, dengan lembaga-lembaga audit, ya kayak kitabisa.com Kang. Tapi kemudian ini fokus pada pengoptimalan potensi kepemudaan Kota Bandung untuk pemuda Kota Bandung. Itu angkanya bisa jauh lebih besar. Tapi bagaimana kemudian kita mengarrange potensi besar, kepercayaan publik itu untuk dikembalikan lagi kepada publik gitu kan, bukan untuk kepentingan pribadi person kita. Nah, kita udah bikin websitenya ambilperan.id, sekarang lagi kita persiapkan, maintenance, dan ke depan kiranya kita terpilih itu akan kita launching. Program-program kepemudaan nanti bisa masuk di website itu. Kita akan sinergi dengan ratusan pengusaha yang ada di Kota Bandung, dengan komunitas tangan di atas, dengan teman-teman di Kadin, dengan teman-teman HIPMI gitu kan. Untuk kemudian yuk sinergi, kalau teman-teman punya CSR, buka website kita, nanti ada program dari OKP tertentu, teman-teman cocok, teman-teman senang, pilih klik program itu, donasi ke program itu. Mantap. Jadi kita basisnya digital. Gitu. Kita akan dorong seperti itu, dan nanti juga teman-teman akan yang menerima donasi itu harus membuka ke publik penggunaannya di situ, di website itu gitu kan. Nanti kita sinergi dengan beberapa teman-teman audit, teman-teman dari KAP dan sebagainya ya, karena kebetulan basic saya juga di keuangan gitu ya. Kita akan sinergi untuk agar ini terjaga kepercayaan publik pada peran kepemudaan. Platformnya kita akan terus kuatkan, tapi itu salah satu contoh platform yang akan kita tawarkan. Tapi karena KNPI ini juga ke depan adalah hadir dengan semangat musyawarah, semangat kebersamaan, kita akan rapatkan bersama semua pengurus, setuju tidaknya mudah-mudahan disepakati, dan ini menjadi simbol kebersamaan dari pemuda untuk Bandung yang kita cinta. Oke, gitu cukup. kan. Cukup. Lagi tambahan? Itu deh cukup. Ayo kampanye pusing. Itu Ya, closing statement saya bahwa kemudian hadirnya kami untuk berjuang di KNPI Kota Bandung ini hadir atas dasar keterpanggilan untuk membangun Bandung yang kita cinta. Atas dasar itu kita mohon doa dari semua kawan-kawan yang menonton tayangan ini agar bisa istiqomah lurus di jalan awal yang kita ciptakan untuk betul-betul mengabdi gitu. Itu mungkin permohonan kami agar terus didoakan, dan juga ke depan kita berkolaborasi bersama untuk merangkai apa yang menjadi cita kita membangun Bandung yang kita cinta. kapan mulainya pemilihan ketua? Pemilihan itu kalau jadwal jadwal awal harusnya 16 Agustus kemarin. Karena diundur, geser, kemungkinan di September lah ya, di awal September setelah Jabar. Mudah-mudahan juga Jabar menghadirkan kepemimpinan terbaiknya, dan selepas itu Kota Bandung bisa menetapkan pilihan terbaiknya. Dan bagi saya, Edwin Kadafi itu nomor kesekian, tapi kemajuan dan kegembiraan Kota Bandung itu yang nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian podcast bersama calon ketua Edwin Bandung, Edwin Kadafi. Wassalamualaikum.